Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Ya, Rinto, apa kabar nih Pak? Masih semangat terus? selalu semangat Mas untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto ya. Terus bersama kita nih teman-teman ya. Kali ini IWPI sudah masuk menuju kepada sengketa Komisi Informasi Pusat ya, mengenai permohonan informasi yang ternyata tidak dipenuhi oleh diduga oknum-oknum petugas pajak yang makan gaji dari uang kita semua ya. Nah, bagaimana nih ceritanya nih Pak Rinto? Jadi kita mengajukan pertanyaan ke ini Mas Awan, ke PPID Ditjen Pajak. Nah, jawabannya kami pertama tidak puas, yang kita kemudian kita mengajukan keberatan ke PPID tingkat satunya, kami tidak puas, barulah kami mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik Mas Awan. Langsung Oke. saya Mas. Ini adalah formatnya sengketa Komisi Informasi seperti ini Mas Awan. Ini Oke. kopnya Komisi Informasi Pusat, nah identitas badan hukum, nah ini kami IWPI Mas, alamatnya kami isi, nah, Hmm. ini Ikatan Wajib Pajak Indonesia, badan hukum, nah ini Mas. Pertanyaannya kami dua Mas, yang pernah kita bahas juga di podcast sebelumnya, yaitu mengapa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak kerap kali melakukan pemeriksaan pajak atas masa pajak lebih dari 2 tahun Mas. Jadi Hmm. misalkan tahun pajak ini Mas ya, sekarang tahun 2025. Ini yang diperiksa tahun-tahun pajak 2021, 2022 itu loh Mas. Jadi kan udah ini Mas ya, mungkin dokumen perpajakannya wajib pajak ini mungkin ada yang hilang atau apa. Nah, itu timbullah pemeriksaan Mas yang membuat wajib pajak ini kewalahan biasanya seperti itu teman-teman. Dan Hmm. ternyata akibat pemeriksaan ini Mas, yang kedua, apakah tujuan dilakukan pemeriksaan tersebut adalah untuk memperoleh potensi pengenaan sanksi administrasi berupa denda maksimal Hmm. sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP, yaitu selama 24 bulan, Mas. Nah, Hmm. yang seperti kita tahu kalau saya Mas ya, perusahaan saya kan tahun pemeriksaan pajak tahun 2019 Mas, di periksanya 2022. Waktu itu per bulannya kena 2% Mas. Hmm. Jadi begitu kita kena, misalnya kena 1 miliar, langsung tambah 2% kali 24 bulan Mas, lalu jadi 1,5 miliar Mas. Hmm. Nah, itu yang kita tanyakan Mas gitu loh. Kok kok Hmm. seperti itu cara kerjanya DJP? Kalau mau mendidik wajib pajak kan disegerakan aja pemeriksaan Mas. Misalkan tahun pajak Hmm. ini sekarang tahun 2025 Mas ya, langsung aja pemeriksaan pajak yang 2024 udah mulai diperiksa. Jangan yang lama-lama gitu Mas. Hmm. Sambil edukasi. Nah, akhirnya kalau seperti itu Mas, nanti ke depan tuh apa Mas ya? Wajib pajak ini akan sadar dengan sendirinya, tertib tuh Mas. Nah, kalau yang Hmm. lama-lama ini kan kayak orang kerja ini kan kayak merasa tersandera, Mas. Waduh, nanti jangan-jangan aku punya Hmm. hutang pajak sekian. Kayak Hmm. Hmm. kan gitu, Mas. Kayak merasa terteror Mas selama berapa tahun itu, Mas. Lalu, Mas. Hmm. Jadi inilah yang seringkali saya kritisi, Mas. Keras kepada pegawai Dirjen Pajak, Mas Awan. Seringkali Hmm. mereka ini dalam menjalankan tugas ini alasannya kami ini menjalankan tugas negara untuk mengisi APBN, Mas. Nah, itu nanti di Hmm. konten berikutnya nanti kita jelaskan, Mas. Tidak ada, Mas, tugas negara itu mengisi APBN, Mas. Hmm. Yang ada malah tugasnya negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia, Mas. Hmm. Nah, ini, Mas. Nah, ini Mas ya, Hmm. jawaban atas permohonan informasi, ya, ini resumnya, ini Mas, terus ini keberatannya Mas, dan jawaban tanggapan atas keberatan. Hmm. Alasan kami mengajukan sengketa ini karena pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas PPID atas tanggapan atasan PPID atas keberatan. Hmm. Jadi seperti ini ya Mas ya. Kalau kita sebagai rakyat mencari keadilan memang diputer-puter Mas, diputer-puter. Harus ini dulu keberatan ini dulu baru ini. Pokoknya pokoknya kita sampai repot dulu sampai capek sampai lupa kasusnya Mas. Ya, ya. Nah, ini flashback sebentar, ini adalah ini informasi apa permohonan informasi kami Mas Awan yang awalnya Mas. Nah, Hmm. nah, ini kan yang kedua ini sudah kita kasih pilihan Mas. Nah, apakah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah memperoleh potensi pengenaan pajak denda maksimal 24 bulan tadi Mas? Ya benar, tidak tahu. Nah, jawabannya mereka. Oh ini Mas, kalau kita ini sampai detail Mas, harus akto, KTP lengkap Mas. Hmm. Nah, lengkap Mas, nggak boleh. Kalau mereka yang di persidangan kita nggak boleh lihat Mas, pres Hmm. pengangkatannya dan lain-lain kita nggak boleh lihat Mas.
Hmm. Nah, ini dokumen kita sampai ini banyak ini Mas. Nah, Hmm. lengkap semua Mas. Nah, ini jawabannya ini Mas ya, untuk flashback sekilas jawabannya dari PPID DJP. Nah, ini Mas. Bahwa informasi yang diminta dapat diberikan karena belum dikuasai oleh PPID tingkat 1 DJP Mas. Oke. Nah, terus yang pertanyaan kedua, wajib pajak dapat berkonsultasi dan atau menyampaikan surat permohonan penegasan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dan atau Kepala Kantor Wilayah atasannya. Jadi kita tanya dulu Mas, apakah ini untuk mengejar denda 24 bulan maksimal tadi Mas, 24 bulan. Nah, Hmm. kita mengajukan keberatan. Nah, ini Mas wajib pajak dapat berkonsultasi dan menyampaikan surat. Nah, ini kan. Nah, ini jawabannya ini. Hmm. Ini intinya kita mengajukan keberatannya. Nah, ini tanggapan atas keberatannya adalah poinnya adalah ini Mas, bahwa permintaan publik saudara, saudara kepada PPD tingkat 1 yaitu mengapa Hmm. dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak Direktorat Jenderal Pajak kerap kali melakukan pemeriksaan atas masa pajak lebih dari 2 tahun dan apakah tujuan dilakukan pemeriksaan tersebut adalah memperoleh potensi pengenaan sanksi administratif berupa denda maksimal sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP yaitu selama 24 bulan. Nah, Hmm. ini atasan PPID tingkat satunya ngomongnya gini Mas, belum dikuasai oleh PPID tingkat 1 DJP yang dimaksud belum dikuasai yaitu PPID tingkat 1 tidak menguasai informasi tersebut karena informasi mengenai pelaksanaan pemeriksaan atas masa pajak kerap kali dilakukan lebih dari 2 tahun dan tujuan dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh potensi pengenaan sanksi administratif berupa denda maksimal tidak tersedia dan tidak bersifat konkret. Kan Oke. kita harusnya kan mereka tuh ada Mas ini Mas berapa tahun ini melakukan pemeriksaan pajak atas BP berapa WP, Mas BP badannya berapa, jumlah jumlah apa BP yang diperiksa berapa, terus tahun pajak berapa berapa. Misalkan tahun 2025 ini Mas ya, DJP Ya. mengeluarkan misalkan Mas ya 10.000 surat pemeriksaan itu Mas lah. Surat 10.000 ini terdiri dari yang WP badan berapa, OP berapa, masa pajaknya tahun berapa kan harusnya seperti itu Mas Awan. Nah, Ya. ini saya kira sangat berat tugasnya Dirjen Pajak. Jadi apabila kita tanya, jadi ini kita sebagai wajib pajak, sebagai rakyat Mas, pemilik kedaulatan kita mengaudit nih kerja mereka ini Mas. Ya Ya. ternyata bisa kita lihat Mas, kerja mereka kan patut dipertanyakan sebagai pejabat yang berkompeten di bidang ini itu Mas. Harusnya kan dengan mudah Mas, katanya bisa grab data dari sini itu loh Mas. MOU Hmm. dengan perbankan dan lain-lain. Nah, masa ini kan data internalnya mereka Mas. Hmm. Kan tinggal gampang aja Mas. Nanti tinggal buat tabel aja, misalkan tahun 2000, mulai 2020 lah. Surat Hmm. pemeriksaannya itu berapa yang dikeluarkan, yang pemeriksaan lapangan berapa, yang pemeriksaan kantor berapa, yang buper berapa, Mas WP-nya badan berapa, WPOP berapa, tahun masa pajaknya berapa, kan enak itu Mas menganalisanya kan gitu Mas. Ya. Jadi Hmm. data wajib pajak yang di bank mau dibikin otomatis masuk ke pajak, tapi data internal dia sendiri tidak bisa dikelola secara otomatis ya. Iya, betul itu. Wah, kacau nih. Data kita mesti diambil sama dia suka-suka dia. Iya. Otomatis pula. Data dia kita mau minta, nggak ada datanya. Loh, ya kan ini kan kan data ini kan sebenarnya sangat berguna Mas bagi Dirjen Pajak Mas. Hmm. Contohnya Mas, oh dengan sekian banyak SK apa surat perintah pemeriksaan, oh yang membayar sekian yang masih sekian tahun berapa kan itu nanti ujungnya kan ke sana Mas. Hmm. 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 Eh, harus kan harus dilihat Mas. Barulah di situ dievaluasi. Oh ternyata kinerja tim pemeriksaan pajak di lapangan ini ngawur lah kan itu Mas. Nah ini Hmm. kan malah dilindungi semuanya kan gimana Mas ya ya Hmm. kasihan juga Mas sebenarnya melihat cara kerja mereka nanti akan berantem ini Mas. Ini kayak yang kita kasihan Mas. Mereka akan Hmm. berantem antara Dirjen Pajak dengan bawahannya Mas, dengan kepala Hmm. Kanwil, dengan kepala KPP, dengan tim Hmm. pemeriksa pajak akan berantem Mas. Loh, kenapa? Ya Hmm. karena ada IWPI dan pajak smart ini Mas, yang bisa mengaudit mereka itu Mas. Ya kalau orang lain kan nggak ngerti ya, ya gimana kan tidak bisa ikut berjuang Mas, tidak sadar Hmm. bahwa kita ini bos Mas. Oke, kamu Hmm. pemeriksaan pajak kita kasih datanya ini. Sekarang gimana nih hasil pemeriksaannya? Loh, kok zong gitu loh Mas. Hmm. Nah kalau memang sengaja mau denda maksimal 24 bulan, ya kan ngomong aja, ya kami memang ingin denda maksimal. Gitu loh Mas, karena target Hmm. pajak semakin tinggi kan gitu aja Mas, kan enggak masalah. Jawab itu kan enggak ada masalah Mas. Hmm. Oke. Jadi jelas ya, walaupun tidak memuaskan tapi dijawab gitu ya. Iya kan gitu Mas. Kenapa kan gitu Mas? Makanya seharusnya kan dia punya data Mas. Berapa itu Mas? Misalkan pemeriksaan pajak tahun 2025 ini. Nah misalkan mereka ngirim 10.000 tadi SKP loh Mas. Itu tahun masa pajak berapa? Nanti kalau kita lihat ternyata memang
Di atas 2 Hmm. tahun ke belakang, Mas. Misalkan 2022, 2023 itu kan denda maksimalnya kan sudah 2 tahun, Mas. Hmm. Ya, Hmm. ya, ya, ya. Kan mereka Oh. ngitungnya kan dari SKP keluar, Mas. Masa pajaknya berapa? Kalau pemeriksaannya aja misalkan ini tahun 2025 ya, pemeriksaan pajaknya atas 2023, tapi sudah yang bulan Juli, Mas. Misalkan sekarang kan bulan Juli, Mas ya. Hmm. Otomatis saat pemeriksaan kan sudah 2 tahun, Mas. Sekarang pun 2 Hmm. tahun atau misalkan 2024 yang bulan Hmm. Januari. Nah, sekarang Hmm. bulan Juli, pemeriksaan 6 bulan lebih. SKP nanti keluar 2026 bulan Hmm. Februari misalkan, Mas Awan. Hmm. Sudah 2 tahun, Mas, dendanya, Mas. Hmm. Memang kalau mau fair itu segera aja, Mas, tahun pajak langsung pemeriksaan, pemeriksaan gitu loh, Mas. Gitu loh. Hmm. Nah, nanti Ya, ya. kelihatan, Mas, semua semua langsung berontak. Ah, itu kan, oh ini ada yang salah nih di sistem perpajakan di kita itu loh, Mas. Dirjen Hmm. pajaknya ngomong, oh berarti yang pendahulunya ini Pak Supriyotomo nih gimana kerjanya? Dia bikin copy paste, mohon maaf ya wajib pajak sekalian, kami mengakui salah karena Hmm. kami baru dapat mandat dari Pak Prabowo barusan ini dan setelah saya cek ternyata memang sistem perpajakannya rumit. Kami mohon maaf sambil jalan. Nah, semua permasalahan yang ada di lapangan akan kita selesaikan baik-baik Hmm. agar rakyat mendapatkan kepercayaan apa kembali DJP mendapatkan kepercayaan kembali ke rakyat itu loh, Mas. Hmm. Ini kalau dibiarin, Mas, wah ini nggak jelas ini, Mas, nantinya, Mas. Nanti kalau wajib pajak marah gimana? Kalau nggak ada yang bayar pajak 1 bulan aja Hmm. kan gimana, Mas Awan? Ya, ya, ya. Oke, Pak. Kita nantikan ya bagaimana sidang untuk sengketa KIP ini. Mudah-mudahan pihak DJP-nya bersedia hadir dengan tim yang lengkap ya supaya bisa menjawab keberatan dari wajib pajak ini ya. Karena mereka ini adalah pegawai kita semua bekerja makan gaji pakai uang kita. Masa kita Ya. tanya data aja dia nggak bisa kasih. Itu. Ya, nanti kalau ada ini Mas ya, ya kita kita dari IWP kan juga ada perjuangan juga Mas ya untuk Hmm. agar pejabat-pejabat di atas ini sadar tuh, Mas. Nanti kalau ada pergerakan yang mudah-mudahan kayak Mas Awan ini, nanti kita Hmm. bisa ini Mas, kita audit Dirjen Pajak gitu, Mas, dengan Hmm. kekuatan kita gitu Mas. Ya memang kalau Hmm. memang sudah bottleneck, lah gimana kerjaan model apa ini Mas, gitu loh, Mas. Wajib Hmm. pajaknya juga stres, kerja nggak Hmm. nyaman gitu loh Mas. Ya gimana kita mau bersaing dengan negara luar itu Mas. Hmm. Betul, Pak. Efeknya kan kemana-mana Mas untuk dunia industri ini Mas. Hmm. Betul, setuju. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Linto. Kita nantikan bagaimana sengketa KIP-nya. Mudah-mudahan bisa disiarkan secara live. Makasih Pak. Sampai jumpa. Semoga semangat terus. Sama-sama, Mas Aman.